Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muta Ali Khalifah. Saya adalah tenaga pengajar di program studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di program studi Ilmu Kelautan, saya mengajar mata kuliah Ekologi Laut Tropis. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Ekologi Laut Tropis wajib diambil oleh seluruh mahasiswa ilmu kelautan pada semester ketiga. Mata kuliah ini ada 3 dosen pengampu, yaitu adalah saya sendiri, Muta Ali Khalifah, kemudian yang kedua ada Bapak Praka Santoso, dan yang ketiga ada Ibu Agita Saferti Jasmine. Mata kuliah ini diamanahkan 3 capaian pembelajaran lulusan dari 11 capaian pembelajaran lulusan di program studi ilmu kelautan. Capaian pembelajaran yang diampu yang pertama adalah memahami dan menguasai konsep dan teknik pemecahan masalah melalui pendekatan biosains kelautan. CPL yang kedua, mampu memecahkan permasalahan di bidang biosains dan bisnis kelautan secara saintifik, logis, sistematis, dan inovatif berdasarkan data dan informasi yang akurat. CPL yang ketiga, mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan potensi atau masalah dari sumber daya kelautan melalui pendekatan biosains untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, mata kuliah ini disusun menjadi beberapa materi, yaitu adalah materi konsep ekologi laut tropis, zona biogeografis laut, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, kemudian teknik observasi dan pengolahan data kesehatan ekosistem laut tropis. Dari setiap ekosistem itu dibahas dari materi identifikasi, distribusi, adaptasi, faktor abiotik yang mempengaruhi, interaksi biotik, jasa dan peran dari masing-masing ekosistem. Mata kuliah ini menggunakan beberapa pustaka yang berasal dari pustaka jurnal ilmiah nasional maupun jurnal ilmiah internasional, buku referensi nasional maupun buku referensi internasional yang menjadi landasan dalam penyampaian materi dari mata kuliah ekologi laut tropis ini. Mata kuliah prasyarat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ekologi perairan yang diambil pada semester 1 bagi seluruh mahasiswa program studi ilmu kelautan. Pembagian penilaian berdasarkan 2 aspek penting, yaitu project based learning dan aspek kognitif. Pada project based learning memiliki bobot penilaian 60% dengan aktivitas partisipatif 40% dan hasil project 20%. Sedangkan untuk aspek kognitif terdiri dari tugas, kuis, UTS, dan UAS. Dengan bobot nilai tugas 5%, kuis 5%, UTS 15%, dan UAS 15%. Selanjutnya, kita akan menyaksikan simulasi pembelajaran mata kuliah ekologi laut tropis pada materi ekosistem lamun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kuliah dari di mata kuliah ekologi laut tropis ini pertemuan berapa ya? 6 berarti. Sekarang masuk ke materi ekosistem lamun. Dari 3 ekosistem tropis, ya, yaitu ada mangrove, lamun,
kemudian utara. Jadi kita masuk ke ekosistem yang kedua, yaitu ekosistem laut. Sama-sama ada di pesisir dan sama-sama ada di laut dangkal. Gitu. Sebenarnya ini ulang dari mata kuliah biologi laut, mudah-mudahan masih pada ingat ya. Nah, apa itu lamun? Lamun itu kalau di bahasa Indonesia kan, bahasa Inggrisnya seagrass, tapi bahasa Indonesia kalau diartikan kan rumput laut gitu ya. Nah, apa bedanya kalau rumput laut yang sering kita makan jadi es, gitu ya, campuran es sama lamun? Gitu ya. Nah, ini ada gambarnya gitu ya. Kalau lamun itu dia lengkap, ada dari daunnya, bunganya, akarnya, rimpangnya ada. Tapi kalau rumput laut atau yang sering kita makan rumput laut itu sebenarnya adalah makroalga. Daunnya, bunganya, buahnya, akarnya itu sebenarnya semua sama. Semua sama. Itu bukan daun sebenarnya, bukan batang sebenarnya, bukan buah sebenarnya. Itu semua talus. Makanya masuk di talosita. Jadi lamun itu tumbuhan tingkat tinggi, dan tumbuhan tingkat tinggi yang hidupnya di perairan pesisir. Nah ini sebarannya, ya ini sebaran lamun yang ada di seluruh dunia. Dan di Indonesia ini warnanya hijau pekat, karena emang paling banyak jenis lamun yang ada di Indonesia. Oke, jadi saya bilang kita ada di materi ke-6, ya pertemuan ke-6. Berarti pertemuan kelima kemarin tentang mangrove ya, 3, 4, 5 mangrove. Ada yang masih ingat diajarin apa aja pas materi mangrove? Mangrove ada jenis apa yang pernah kalian lihat? Hijau pura, terus apa lagi? Buera, Xenia. Oke, berarti masih pada ingat ya dari materi sebelumnya. Nah, untuk materi lalu nanti ada 3 pertemuan. Ya, pertemuan yang sekarang ini terkait dengan sebaran, jenis-jenis, karakteristik umum, dasar ekosistem dan ancaman. Nanti pertemuan ke-7 terkait dengan faktor-faktor abiotik dan strategi adaptasi dari ekosistem lampung. Pertemuan ke-9 kita nanti terjeda sama UTS ya. Jadi pertemuan ke-8 UTS 9-nya itu adalah interaksi faktor biotik di dalam ekosistem lampung. Jadi antar biotanya nanti seperti apa. Oke, kita lanjut. Di pertemuan mata kuliah ekologi tropis seperti di pendahuluan, bahwa kegiatan ada yang di kelas, gitu ya, ada yang kegiatannya praktikum. Ya, praktikum yang dilaksanakan berbasis proyek, sehingga nanti kita akan punya proyek perkuliahan ini adalah nanti kita akan menilai kesehatan ekosistem lampung. Ya, mulai dari desain surveinya, bagaimana cara menghitungnya, sampai nanti terakhir itu ada presentasi akhir. Itu dilaksanakan pada saat praktikum. Ini penilaiannya untuk yang bagian materi lampung dan project based learning sudah dikasih tahu ya bahwa ini poinnya 60%. Begitu. Kemudian ya tadi kegiatan praktikumnya itu project. Nanti ada tugas juga. Tugasnya ini berbobot 5%. Tugasnya apa? Nanti itu adalah membuat infografis mengenai ekosistem lampung. Lebih detailnya nanti ada di slide akhir dari perkuliahan. Dan kuis akan dilaksanakan di setiap pertemuan. Oke, kita mulai dari sebaran ekosistem laut. Ya, tadi udah definisinya, mengulang dari mata kuliah biologi laut yang terkait dengan laut. Nah, sekarang kalau laut ini tersebar di mana saja? Tadi di awal juga ada peta yang laut ternyata ada seluruh dunia, ya, ada seluruh dunia. Khusus untuk yang di tropis, ini ada satu hal yang menarik, gitu ya. Jadi lamun ini tersebar, ada yang di lagun itu seperti danau tapi di pinggir laut, ya. Kemudian tersebar mulai dari pinggir pantai sampai ini ada tubil, gitu ya. Nah, di sini nanti akan masih ada lagi lamun sampai kedalaman kalau yang di
tropis Atlantik ini sampai kedalaman 50 meter. Kalau yang di tropik Indo-Pasifik ini bisa sampai kedalaman 70 meter. Ya. Tapi sama, pasti di sini dia ada ada turbin yang naik gitu ya. Terumbu karang yang dia rataan terumbu yang dia akan menaik seperti itu. Beda sama yang di daerah temperate atau di subtropis seperti itu. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis lamun yang ada di Indonesia, ya. Jenis lamun yang ada di Indonesia mulai dari yang mungkin paling mudah dilihat, paling mudah diidentifikasi itu adalah Enhalus acroides. Kenapa paling mudah? Karena dia panjang, ya. Itu daunnya tebal, panjang gitu ya, dan mudah untuk terlihat, itu mudah gitu, mudah terlihat. Yang besar selanjutnya adalah Thalassiya hemprici. Thalassiya hemprici juga dia ukurannya besar gitu ya, dengan ciri khasnya tadi daunnya juga tebal. Tapi kalau dari panjangnya itu lebih banyak Enhalus. Enhalus ini bisa sampai 1,5 meter panjang daunnya. Sedangkan kalau Thalassiya itu hanya sampai 40 cm, ya. Dan Thalassiya ciri khas selanjutnya itu dia daunnya melengkung, ya, daunnya melengkung lurus. Kalau Enhalus dia lurus. Setelah itu nanti ada Cimodocea cerulata dan Cimodocea rotundata. Bagaimana membedakannya? Itu dengan cara kita harus meraba ujung daunnya. Kalau yang di ujung daunnya diraba dia bergerigi, itu cerulata. Kalau yang dia mulus itu rotundata, gitu ya. Nah, jadi kita harus pegang dan kita raba daunnya. Ada lagi Halodule pinifolia dan Halodule pinervis. Ini daunnya kecil-kecil, maksudnya panjang tapi dia nggak lebar gitu ya, nggak lebar. Untuk membedakannya, lagi-lagi harus raba ujung daunnya. Kalau yang Uninervis, dia di ujung daunnya akan membentuk trisula, ya, Poseidon. Poseidon itu ada trisula, dia ada 3 puncak begitu ya, ada 3 puncak seperti itu. Ada 3 pucuk begitu. Nah itu bentuk dari. Tapi kalau yang pinifolia dia membulat, lagi membulat. Itu dari tipe daun yang seperti tinta, jadi dia daunnya panjang gitu ya. Oh, satu lagi ada Thalassodendron. Ini juga sama, dia seperti kita. Tapi Thalassodendron ini kalau mau lihat dia ada di perairan yang cukup dalam. Jadi dia biasanya di tubir, nggak ada di daerah yang dangkal-dangkal. Kalau yang ini masih daerah dangkal. Ya. Kalau ini kita mungkin harus pakai alat selam untuk melihatnya. Setelah Thalassodendron, ini ada salah satu-satunya jenis lamun yang ditemukan di Indonesia yang bentuk daunnya berbeda sendiri. Bentuk daunnya seperti tabung, ya. Jadi kayak lidi gitu ya. Jadi bentuknya tabung. Kalau yang lainnya kan kayak pita. Gitu ya. Kemudian setelah yang bentuk pita dan bentuk tabung, ada yang bentuk bulat, ada halopila, ya. Ada halopila ovalis, minor, decipiens, spinulosa. Yang terbaru ada Halopila mayor. Ini baru ditemukan, ya. Sebenarnya dari dulu nggak ada, tapi di Indonesia nggak pernah ada yang melaporkan bahwa ada Halopila mayor di Indonesia, kayak gitu, ya. Kemudian Halopila Sulawesi ini juga sesuai dengan namanya, jadi hanya ditemukan di Sulawesi, kayak gitu, ya. Ada 2 jenis yang ini sudah tidak ditemukan lagi, dulu ada tapi tidak ditemukan lagi, yaitu Halopila beccarii dan Rubia maritima. Saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang tentang pembedahan Halopila mayor dan Halopila ovalis, ya. Jadi dari bentuknya aja ternyata kelihatannya udah beda gitu ya, ternyata sudah beda. Jadi kalau yang Halopila ovalis bentuknya lebih oval gitu ya. Sedangkan kalau yang mayor dia lebih membulat begitu. Dari segi ukurannya juga lebih besar ya Halopila mayor daripada Halopila ovalis. Tapi ini belum selesai dipublikasikan, jadi masih draft begitu ya. Kalau dari segi karakteristiknya yang paling berbeda adalah ini, setengah LW dibagi SM. Jadi sebenarnya semua mirip-mirip nih antara ovalis sama mayor. Yang paling berbeda, jelas paling berbeda ini setengah LW dibagi SM. Apa itu setengah LW dibagi SM?
Jadi LW itu adalah lebar daun, SM itu adalah jarak antara bagian luar daun sampai tulang daun yang bagian dalam. Nah itu beda. Jadi itu yang menunjukkan mana ovalis mana mayor, gitu ya. Jadi memang harus difoto dengan baik, kemudian bisa kelihatan tulang-tulang daunnya, baru kita bisa membedakan dengan presisi. Lainnya paling gampang yang sebelah tadi, ini oval, ini bulat. Tapi kadang-kadang ada miring juga, gitu ya. Ini yang terbaru lagi, ini baru tahun 2024 ditemukannya, ya, Rubia brevipen nuculata. Ini dari Kurniawan et al. 2024. Kebetulan penulisnya adalah teman saya, gitu ya. Nah, jadi beliau menemukan ini di Nusa Tenggara Timur. Di sini ada danau laut mati disebutnya. Jadi danau yang dia tidak terhubung dengan laut, tapi airnya asin di sini, gitu ya. Nah, di sini ditemukan Rubia brevipe nuculata, susah itu ya. Seperti itu. Secara umum, ekosistem lamun itu karakteristiknya adalah perairannya tenang dan cenderung jernih. Tapi bukan berarti semua ekosistem lamun itu jernih. Ada juga yang keruh. Kenapa keruh? Karena substratnya itu lumpur. Kan? Nah ini bisa jadi yang daunnya panjang-panjang, ada yang daunnya panjang-panjang? Halus, ya. Jadi yang daunnya panjang-panjang ini dia punya keuntungan. Dia tetap bisa sampai ke permukaan, sehingga ketika airnya keruh dia tetap bisa apa coba? Bisa fotosintesis. Karena dia adalah tumbuhan, butuh untuk fotosintesis. Jadi apa namanya? Foto-foto ini langsung saya ngambil, jadi berdasarkan riset-riset saya ini terlihat dia bagaimana dari lumpur dan kelihatan dan seterusnya. Selanjutnya ini ada jasa. Ekosistem laut ini berperan jadi apa sih? Ya, bagi kehidupan manusia, ya. Tadi sebagai habitat ya. Jadi keanekaragaman hayati yang ada di ekosistem laut ini sangat baik. Kemudian sumber makanan, ya. Ada sumber pakan, sumber makanan. Ini berarti sumber makanan buat manusia. Dengan apa? Ikannya ditangkap oleh para nelayan, kemudian kita makan. Seperti itu. Kemudian ada nutrient cycling, penghasil oksigen, water quality. Penghasil oksigen jelas karena dia tanaman, lamun ini tanaman, sehingga dengan fotosintesis dia menghasilkan oksigen. Tapi ada nggak ancamannya bagi ekosistem laut ini? Ya, ada yang bicara via. Nah, pencemaran apa? Ancaman yang pertama itu adalah pencemaran. Ya, di sini ada eutrofikasi. Ada yang tahu eutrofikasi? Ya, tahu nih? Nutrien yang berlebih, Pak. Nutrien yang berlebih. Ya, jadi walaupun lamun itu adalah tanaman, dia butuh nutrien, tapi ketika dia berlebih itu jadi tidak baik. Ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, gitu ya. Yang senang-senang saja, begitu ya, Pak dia. Oke, jadi seperti itu. Nanti ketika nutriennya berlebih, itu yang terjadi nanti malah bisa pada mati. Sedimentasi berarti dia akan menutupi lamun sehingga lamunnya tidak bisa mendapatkan sinar matahari ya. Herbisida, logam berat dan seterusnya. Ada penangkapan ikan tidak ramah lingkungan. Ini contoh ada apa nih? Dia tahu ini apa nih? Pukat pantai ya. Pukat pantai. Jadi apa? Ditarik itu jaringnya ya. Tarik jaringnya. Nah, ketika ditarik itu akan menyapu yang ada di situ termasuk lamunnya. Benar. Ya. Ada lagi ini ada yang tahu banyak Pak? Dugo. Jadi ini foto dari salah satu rekan saya dari WWF ini di Papua. Jadi di sana itu dugo dijual di pasar, gitu ya. Seperti itu. Jadi di foto-foto, nah ini kan tidak ramah lingkungan. Kenapa? Karena dugo adalah hewan yang dilindungi, ya. Karena sudah mendekati kepunahan. Ada lagi aktivitas kapal terhadap lamun itu apa? Baling-baling kalau terkena daun lamun ya bisa putus.
Jadi yang terakhir adalah bencana alam. Bencana alam bisa merusak apa? Kok bisa? Ini saya juga sudah melakukan penelitian. Ingat pernah ada tsunami di Banten tahun berapa? 2018 ya. Nah, 2019 saya penelitian di Tanjung Lesung, ya, terkait dengan dampak tsunami terhadap ekosistem laut. Dan tidak ada yang bertanyakan? Ya, silakan. Kalau menanyakan tadi pas saya awal itu ada jenis lamun ya. Terus ada satu atau dua jenis lamun yang ada di dalam temuan atau mungkin tidak ditemukan. Nah itu kira-kira yang lebih itu alasannya karena ada faktor aktivitas manusia atau mungkin secara alamiah gitu Pak. Baik, terima kasih Amal. Ya, ini ada dua nih, dia sudah tidak ditemukan lagi di Indonesia. Jadi waktu ditemukan ini aja, ini saat ini itu cuma ada di herbarium di Bogor. Sama yang rupiah maritima juga hanya ada di herbarium. Tetapi kalau rupiah maritima ini ditemukannya itu di pantai di Ancol di Jakarta. Ya, dari sini kita bisa tahu gitu ya bagaimana kondisi Teluk Jakarta sekarang gitu kan. Pencemarannya dan segala macamnya gitu ya, aktivitas kapalnya sangat banyak begitu. Nah, jadi karena tadi ancamannya sangat banyak, sehingga hanya kelihatan bisa ditemukan hanya di herbarium. Mungkin saja kita tidak boleh bernegatif tinggi gitu ya. Mungkin saja kalau kita menyelami lagi mungkin masih ada, tapi sangat jarang sehingga kemungkinan untuk ketemunya semakin sedikit. Sedangkan kalau bila BKD ini tidak ada tekanan yang jelas, hanya ada di herbarium saja. Ada lagi yang lain? Ya, silakan teman. Izin bertanya Pak terkait bagaimana sama ini. Ada nggak sih perbedaan adaptasi dari si ekosistem laut ini terhadap penerapan karbon, terutama di daerah perairan yang harusnya tenang dan harusnya keras gitu kan? Tentu ada. Jadi kalau di perairan tenang itu nah, kalau di perairan tenang ini sedimen yang dia mengandung karbon itu dia akan tenggelam di perairan. Sedangkan kalau yang perairan yang arusnya kuat itu sedimen akan mudah terbawa oleh arus, sehingga karbon yang harusnya terpendam di bawah laut itu tidak terpendam, tapi dia malah ke bawah ke tempat lain. Kayak gitu, sehingga serapan karbonnya jadi beda. Kalau yang tenang itu cenderung serapan karbonnya lebih dibandingkan kalau yang dia berarus. Jadi kaitan di sedimen. Oke, ada lagi? Banyak Pak, silahkan Cedric. Tadi kan ada beberapa ancaman Pak. Nah itu yang paling berbahaya dan berjangka panjang itu yang mana ya Pak? Oke, terima kasih tanya di Cedric. Mana yang paling ini ya, yang paling jangka panjang gitu ya? Kalau menurut saya jelas-jelas langsung mematikan seluruh ekosistem laut ya reklamasi. Karena ya langsung selesai sih. Nggak ada lagi, karena langsung dikasih ditimbun sama pasir itu. Kalau dia dikasih misalnya eutrofikasi, dia menyebabkan adanya sumber perairan secara berlebih gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita kontrol sumber pencemarnya itu bisa pulih lagi. Jadi menurut saya itu namanya reklamasi udah selesai. Kalau udah direklamasi ditutup pakai pasir, pakai lumpur, pakai tanah udah selesai, tidak ada lagi masalah. Tapi kalau yang lain masih bisa di rumah, gitu ya. Selanjutnya adalah tugas kelompok. Ya, jadi saya bilang tugasnya untuk ekosistem ini cuma satu. Ya, jadi nanti ada 3 pertemuan. Tugasnya cuma satu. Ya, tugasnya adalah membuat infografis. Ya, dari infografisnya ini harus ada 5 aspek ini ya. Dari 5 aspek ini. Ya, mulai dari karakteristiknya, faktor abiotiknya, interaksi biotiknya, jasadnya, ancamannya apa di suatu lokasi. Nah, nanti masing-masing kelompok itu bebas pilih lokasinya di mana, gitu ya. Tapi setiap kelompok ini tidak boleh sama, ya. Nanti silakan dibuat kelompoknya ya sama ketua kelasnya ya, ketua kelasnya Ari, nanti tolong diatur ya kelompoknya seperti itu. Ketentuan tugasnya
nanti infografisnya diposting di medsos, ya, diposting di medsos, tandai teman-teman umumnya dan tandai seluruh dosen, ya, dosen kalkulator kan saya, Bu Agita, Pak Prakas, ya, jadi nanti ditandai seluruh dosennya. Selanjutnya kita kuis. Untuk kuis saya mau paperless, jadi silakan dikeluarkan handphonenya. Oke, silakan masuk ke joinmyquiz.com, kemudian masukkan foldernya. Kemudian untuk nickname sebaiknya adalah nick kalian ya, supaya mudah nanti tracingnya. Ya, ini sekaligus bentuk presensi. Jadi yang ikut kuis berarti hadir pada kuliah hari ini. Kalau yang tidak ikut kuis berarti dia tidak hadir. Ya. Silakan. Oke, kita start ya. Peringkat pertama ya. Sudah? Ya. Oke, sukses semua ya. Wah, selamat kepada Lukman. Oke, begitulah kuliah pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah simulasi pembelajaran mata kuliah ekologi laut tropis dengan materi ekosistem lamun. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.